adalah suatu pendekatan dalam penelitian ilmiah di mana peneliti memanipulasi satu atau lebih variabel bebas untuk melihat dampaknya terhadap variabel tergantung. Tujuan utama dari penelitian eksperimen adalah untuk menentukan apakah ada hubungan sebab akibat antara variabel yang dimanipulasi atau variabel bebas dan variabel yang diukur atau variabel tergantung. Nah, ada tiga desain dalam penelitian ilmiah. Yang pertama yaitu eksperimen pre atau disebut sebelum dan setelah, ya. Nah, penelitian ini melibatkan pengukuran sebelum dan suatu tindakan tanpa menggunakan kelompok pembanding. Namun sulit menentukan apakah perubahan disebabkan oleh tindakan atau faktor lain. Yang kedua yaitu eksperimen true atau eksperimen sejati. Melibatkan kelompok yang menerima pelakuan dan kelompok pembanding yang dipilih secara acak. Dengan cara ini kita dapat lebih yakin bahwa perubahan yang terjadi disebabkan oleh tindakan yang diuji. Yang ketiga, eksperimen kuasi semi eksperimental. Mirip dengan eksperimen sejati, tetapi tanpa acak-acakan sepenuhnya. Kelompok perlakuan dan pembanding mungkin dipilih berdasarkan karakteristik tertentu meskipun bermanfaat dalam beberapa situasi. Kesimpulan sebab akibat bisa lebih lemah karena kurangnya randomisasi. Gitu guys. Jadi jenis eksperimen yang dipilih tergantung pada sasaran penelitian, kendala praktis, dan pertimbangan etika. Ingat, jika kita dalam penelitian, contohnya penelitian kelas ya, jadikan siswa sebagai subjek. Jangan jadikan siswa sebagai objek penelitian kita yang semena-mena kita demi kepentingan kita merugikan siswa. Oke. Next. Oke. Sekarang contoh-contoh penerapan di dunia nyata gimana sih? Sekarang saya akan berikan contohnya. Yang pertama yaitu dari eksperimen dulu ya. Seorang peneliti ingin menilai efektivitas program pelatihan kebugaran. Ia mengukur tingkat kebugaran peserta sebelum dan sesudah program, tetapi tidak ada kelompok yang tidak mengikuti program untuk dibandingkan. Jadi hanya satu kelompok. Tidak ada kelompok yang dibandingkan antara kelompok 1 dan kelompok 2, tidak dibandingkan gitu. Yang kedua adalah eksperimen true. Contohnya seperti ini. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah pemberian pupuk tertentu meningkatkan hasil tanaman. Ia memilih dua kelompok lahan secara acak. Satu menerima pupuk tersebut, kelompok perlakuan, dan satu tidak menerima pupuk, kelompok kontrol. Jadi kita bisa mengetahui apa perbedaan dari tanaman yang diberi pupuk dan tanaman yang tidak diberi pupuk gitu. Jadi lebih
apa namanya, lebih bisa dipercaya gitu. Oke, yang terakhir contohnya itu eksperimentasi, yaitu seorang peneliti ingin mengevaluasi pengaruh program pendidikan tertentu pada hasil tes matematika. Namun karena keterbatasan, ia memilih dua kelas yang memiliki tingkat awal yang serupa. Satu kelas menerima program kelompok dan satu tidak. Gitu. Nah, harap diingat bahwa keberhasilan sebuah eksperimen juga tergantung pada bagaimana desain dan pelaksanaannya dilakukan dengan cermat. Nah, oke, itu saja dari saya. Kurang-kurangnya mohon maaf. Allahumma fiq ila qamitori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.